Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Ulfiana dan juga Mbak Sisa. Waalaikumsalam, Mbak Nuril. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak Nuril. Oke, pada sore kali ini kita akan mendiskusikan tentang aspek yang ada di dalam UPD, yaitu aspek explore, experience, enable, dan juga equip. Nah, dari aspek tersebut nanti ada 2 pertanyaan yang akan kita diskusikan. Langsung mulai saja ya, Mbak. Iya. Dua pertanyaan tersebut, yang pertama yaitu bagaimana caranya agar peserta didik itu dapat terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Mungkin yang pertama Mbak Aziza untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, Mbak Nuril dan Mbak Ulfi, mohon izin menyampaikan pendapat terkait dengan pertanyaan yang pertama, cara agar peserta didik dapat terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Jadi, menurut saya yang pertama itu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, serta kita memicu mereka itu menyampaikan materi yang kontekstual, yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, guru juga memberikan pertanyaan awal yang mampu membuat peserta didik berpikir tingkat tinggi atau mereka mampu bernalar kritis. Kemudian, guru juga memilih media pembelajaran yang menarik, lalu menerapkan kelompok belajar. Mungkin saya dulu ya Mbak Ulfi. Iya, boleh. Kalau menurut saya, guru itu dapat memperkaya pengetahuan dari peserta didik dengan memberikan fenomena menarik yang ada di sekitar dengan berkaitan dengan topik pembelajaran yang belum peserta didik ketahui sebelumnya. Nah, hal tersebut itu dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan juga dapat memunculkan banyak pertanyaan dari peserta didik. Sementara itu dulu, mungkin selanjutnya Mbak Ulfi bisa mengutarakan pendapatnya. Nah, baik, saya izin menambahkan cara agar peserta didik itu dapat terlibat dalam mengeksplorasi diri peserta didik, baik melalui pernyataan pemantik yang telah diberikan oleh guru sewaktu pembelajaran, awal pembelajaran seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi? Mungkin ada tambahan dari Mbak Aziza atau Mbak Ulfi? Ya, mungkin satu lagi kali ya, Mbak. Jadi, peserta didik itu mungkin dapat belajar secara langsung. Jadi, melalui pengalaman nyata, mereka akan bisa merasakan, kemudian meraba, mengoperasikan, kemudian mencoba sendiri, atau kegiatan lain yang bisa dilakukan mereka, baik dalam kerjasama di kelompok atau mereka sendiri, seperti itu. Oke. Kalau menurut saya nih, nah itu dari pendidiknya sendiri itu dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan pemetaan mengenai permasalahan dan juga prioritas masalah, sehingga peserta didik akan mengetahui masalah tersebut perlu diselesaikan terlebih dahulu atau tidak. Nah, setelah itu baru ketika peserta didik tahu permasalahannya akan diselesaikan, mereka akan menyusun langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Itu pendapat tambahan dari saya. Mungkin ada yang lain? Monggo Mbak Ulfi, tambahan lagi. Kalau dari saya cukup, Mbak. Oke, kita tunggu. Ini sepertinya Mbak Ulfi sinyalnya ada kendala. Oh ya. Ya, kita lanjutkan diskusi dulu ya Mbak Nuril ya. Oke. Sambil menunggu Mbak Ulfi. Tadi kayaknya yang nomor 1 itu
eh, peserta didik mungkin bisa diberikan permasalahan gitu ya. Kemudian mereka diminta untuk menganalisis, terus dia menyampaikan pendapatnya baik secara individu maupun berkelompok juga. Karena memang untuk melahirkan ide-ide kritis itu mereka butuh disajikan sebuah masalah gitu. Mbak Lutfi sudah bisa kembali lagi? Bisa. Mohon maaf ya, baru saja wifi-nya itu jaringannya hilang, jadi putus. Ini baru Tidak masuk apa-apa Mbak lagi. Ulfi. Iya, gitu Mbak Nuril. Oke. Mungkin Mbak Ulfi ada yang mau ditambahkan? Baik, izin menambahkan satu lagi, yaitu peserta didik itu diberikan sebuah permasalahan, kemudian selanjutnya peserta didik itu dapat menganalisis dan juga menyampaikan pendapatnya itu, baik secara individu maupun secara berkelompok. Jadi ketika berkelompok, maka guru itu dapat memberikan subtopik masalah yang berbeda-beda, sehingga setiap peserta didik itu diharapkan nantinya dapat andil dalam menjawab permasalahan tersebut yang Berarti pendapatnya Mbak Ulfi sama seperti dengan pendapatnya Mbak Sisa. Saya ingin menambahkan satu lagi Mbak gitu. Jadi pendidik itu bisa memberikan ruang bagi peserta didiknya untuk mendalami isu ataupun topik pembelajaran yang kontekstual melalui kegiatan berkelompok, terus juga mempresentasikan hasil kerja kelompok dan juga ketika berdiskusi mereka juga dapat saling mengapresiasi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Seperti itu. Ada pendapat yang lain mungkin? Cukup Mbak Nuril. Oke, sudah kalau cukup. cukup kita lanjut yang kedua ya. Nah, yang kedua yaitu mengenai kegiatan belajar yang dapat menampilkan kemampuan puncak peserta didik, pekerjaan rumah, dan pengalaman di luar kelas yang diperlukan untuk memungkinkan mereka mengembangkan dan memperdalam pemahaman tentang ide-ide. Seperti itu. Mungkin siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu antara Mbak Sisa, Mbak Ulfi? Mungkin? Ya, baik. Untuk permasalahan yang kedua berkaitan dengan kegiatan belajar yang mampu menampilkan kemampuan puncak peserta didik, baik itu dari pekerjaan rumah atau dari pengalaman di luar kelas, yang mampu mengembangkan mereka dan memperdalam pemahamannya tentang ide-ide penting yang sudah kita bahas di yang nomor 1 tadi. Kalau menurut saya, guru itu dapat bersama-sama dengan peserta didik melakukan observasi. Jadi mereka melakukan observasi di lingkungan sekolah untuk melakukan pengamatan. Jadi baik terkait ekosistem, mungkin bisa lingkungan sekitar, lalu benda-benda yang kemudian dideskripsikan. Lalu guru dapat meminta mereka, para peserta didik ini, untuk membandingkan dengan lingkungan tempat tinggal peserta didik. Jadi misalnya benda-benda yang ada di rumah mereka, apakah seperti itu juga seperti benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian hal ini bisa diterapkan di pembelajaran misalnya teks deskripsi seperti itu. Kemudian untuk menampilkan kemampuan puncak mereka, itu akan tampak ketika mereka itu presentasi. Jadi mereka dapat memaparkan hasil kerjanya di depan kelas, kemudian mereka akan mampu menunjukkan seberapa paham mereka tentang ide-ide itu. Lalu untuk kegiatan pekerjaan rumah atau di luar kelas itu bisa melalui penugasan tim. Mungkin guru bisa memberi tugas untuk mengerjakan proyek bersama teman-temannya. Gitu Mbak Ulfi dan Mbak Nuril dari saya. Oke, terima kasih Mbak Sisa pendapatnya. Mungkin Mbak Ulfi atau saya dulu? Saya dulu boleh? Boleh, silakan. Baik, jadi untuk kegiatan belajar yang dapat menampilkan kemampuan puncak dari peserta didik, pekerjaan rumah, dan pengalaman di luar kelas,
yang diperlukan untuk memungkinkan mereka mengembangkan dan memperdalam pemahaman tentang ide penting. Itu salah satunya bisa dilakukan guru dengan membentuk kelompok diskusi saat pembelajaran. Jadi pembentukan kelompok ini bertujuan agar peserta didik itu dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman tentang ide-ide penting. Kemudian guru itu bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pemahaman mengenai materi pembelajaran dengan mengakses sendiri informasi melalui internet. Kemudian apabila peserta didik itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan rambu-rambunya, maka pemahaman peserta didik itu menjadi lebih luas dan juga lebih mendalam. Seperti itu, Mbak Nuril, Mbak Aziza. Oke, terima Mbak kasih Mbak Ulfi. Ulfi. Berarti sekarang giliran saya. Nah, untuk permasalahan yang kedua, menurut saya pendidik itu dapat melakukan pembahasan mengenai latihan ataupun tugas yang diberikan kepada peserta didik. Tujuannya itu agar peserta didik mengetahui jawaban sebenarnya dari latihan atau tugas yang sudah diberikan, sehingga dapat meluruskan pemahaman dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi hal-hal yang belum dipahami tentang ide-ide penting tersebut. Serta pendidik itu dapat membimbing peserta didik dengan menguatkan konsep dan juga keyakinan peserta didik. Itu merupakan pendapat saya. Mungkin dari Mbak Sisa atau Mbak Ulfi ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya cukup, Mbak Nuril. Mbak Ulfi? Baik, izin menambahkan pendapat saya lagi. Kemudian untuk yang kegiatan belajar yang dapat menampilkan kemampuan puncak dari peserta didik, itu bisa dilakukan guru ketika melakukan proses pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya. Misalkan dengan pembelajaran yang ada di luar kelas. Jadi pembelajaran di luar kelas ini bisa menggunakan sumber belajar berupa alam sekitar dan juga bisa memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengalami sendiri, kemudian mentransfer pengetahuan yang didapatkan berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki. Jadi guru dapat membimbing dan juga mengarahkan peserta didik dengan penguatan konsep yang telah ada begitu. Oke. Ada pendapat lain mungkin? Cukup, Mbak Nuril. Oke, cukup. Nah, setelah ini nanti akan ada kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kita lakukan. Nah, hasil kesimpulan tersebut akan disampaikan oleh Mbak Ulfi. Nah, kepada Mbak Ulfi dipersilakan untuk menyampaikan simpulannya. Baik, untuk kesimpulan mengenai diskusi kita pada sore hari ini, yaitu yang pertama, cara agar peserta didik itu dapat terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Yang pertama yaitu dengan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, kemudian memicu peserta didik untuk melakukan learning skill acquired. Kemudian memperkaya pengetahuan peserta didik dengan memberikan fenomena yang menarik yang ada di sekitarnya sesuai dengan topik pembelajaran yang belum diketahui peserta didik. Kemudian meminta pendapat dari peserta didik melalui pertanyaan pemantik yang diberikan guru. Kemudian peserta didik juga dapat belajar secara langsung atau experimental learning melalui pengalaman nyata. Kemudian memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan pemetaan sesuai masalah dan prioritasnya. Kemudian memberikan ruang bagi peserta didik untuk mendalami isu atau topik pelajaran yang kontekstual saat pembelajaran diskusi dan juga berkelompok. Kemudian peserta didik itu diberikan permasalahan dan juga menganalisis dan menyampaikan pendapatnya dengan baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar yang dapat menampilkan kemampuan puncak peserta didik, terutama di luar kelas, yaitu yang pertama, guru beserta peserta didik itu melakukan observasi di lingkungan sekolah untuk melakukan pengamatan. Kemudian guru membentuk kelompok diskusi saat pembelajaran.
Kemudian guru melakukan pembahasan mengenai latihan atau tugas yang telah diberikan. Yang terakhir, guru dapat melakukan proses pembelajaran dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Jadi begitu untuk kesimpulan sore hari ini, Mbak Nuril, Mbak Aziza. Oke, terima kasih Mbak Ulfi untuk kesimpulannya. Alhamdulillah diskusi kita pada hari ini telah selesai dan alhamdulillah juga berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Mbak Sisa dan juga Mbak Ulfi yang telah mengikuti diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf juga bila mungkin sama proses diskusi ada salah kata dan juga perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Terima kasih.